Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We are discussing about the concept of error analysis. Well, the first presenter is Dewi Prita Kusumaningrum. Dewi Prita, time is yours. Okay. Richard, 1985-1996, stated that analysis is the study of errors made by the second and foreign language learners. And another concept of error analysis is given by Brown, 1980, 166. He defined error analysis as the process to observe, analyze, and classify the deviation of the rules of the second language and then to reveal the system operated by learner. Jadi, dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa error analysis adalah kegiatan untuk mengidentifikasi, menggolongkan, dan menafsirkan atau menguraikan kesalahan yang dibuat oleh seseorang ketika berbicara atau secara tertulis dalam kalimat bahasa Inggris. Next. Causes of error. Norris 1983, 21 until 26 classified causes of error into three types, that is carelessness, first language interference, and translation. Causes of error will be discussed briefly below. First, carelessness. Carelessness atau kecerobohan is often closely related to lack of motivation. Tetapi banyak guru mengakui bahwa tidak selalu kesalahan terdapat pada siswa yang kehilangan motivasi, tetapi mungkin karena bahannya atau gaya presentasi yang kurang menarik. The next presenter will be delivered by Devi Sekar Ayu. Well, first language. Norris states that learning a language or a foreign language is a matter of habit formation. When someone tries to learn new habit, the old ones will interfere the new ones. This cause of error is called first language interference. Jadi di sini Norris menyatakan kalau bahasa ibu pada belajar seseorang. Saat belajar bahasa asing, banyak orang mengalami kesulitan belajar bahasa asing karena mereka belum terbiasa berbicara dengan bahasa asing tersebut. The third is translation. Translation is one of cause of error. This happened because a student translates his first language sentence or idiomatic expression into the target language word by word. This probably the most common cause of error. Jadi, terjemahan menjadi salah satu faktor seseorang melakukan kesalahan. Ini terjadi karena pelajar biasanya menerjemahkan bahasa pertamanya ke bahasa target dengan menggunakan metode kata demi kata tanpa melihat grammarnya. Next. In another article, a non-constructive approach to error analysis, Richard 1917Y classifies cause of error into
1. Overgeneralization. 2. Incomplete application of rules. 3. False concept hypothesis. And 4. Ignorance of rule restriction. Next. Okay, the next, number 1, overgeneralization. Overgeneralization generally involves the creation of one deviant structure in place of two regular structures. For example, he can sing, we are hope, it is a cure. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah generalisasi yang terlalu berlebihan, yaitu menyamaratakan kayak semuanya itu disamaratakan kayak gitu. Terus yang kedua, incomplete application of rules. An example, okay, the next. Next is 3. False concept hypothesized. False concept hypothesized are something due to poor gradation of teaching items. The form was, for example, may be interpreted as the marker of the past tense, as in one day it was happened. 4 is ignorance of rule restriction closely related to the generalization of deviant structures is failure to observe the restriction of existing structures. That is, the application of rules to contexts where they do not apply. Next is Fiska. Time is yours. Well, the next material is analyzing grammatical errors. Below are some examples of grammatical errors found in the sentence and the ways to analyze them. The first one is errors in using adjective. The second one is errors in presenting subject and incorrect agreement. The third one is error in using question word how far. And the fourth one is error in using preposition. And the fifth one is error in using passive voice. Jadi ini adalah contoh error pada grammar yang ditemukan di kalimat dan cara menganalisisnya. Pertama itu dalam penggunaan adjektif, yang kedua itu dalam presenting subject and incorrect agreement, yang ketiga itu adalah penggunaan kata tanya how far, dan yang keempat itu adalah penggunaan preposition, dan yang kelima itu adalah passive voice. Well, that's all about our presentation. Thank you very much for your nice attention. Any question, guys? Miss Niva. Okay, Nina. What is the question? About causes of error, there are three types, or apa sih tadi, 3 apa itu kan yang ada translation, first language, itu. Could you give me example to make it clear? Okay, thank you, Nina. Next question. Miss Ipa. Oke, Meli dulu. Didi dulu. Ladies first. Siapa? Saya. Oke, Siti Amal. Oke.
My name is Siti Amalia. I want to ask you whether or not of the value of error analysis. Jadi ada nggak sih kelemahan dari error analysis ini? Makasih. Okay, thank you. Next, Didi. Well, my name is Suryadi. I want to ask about this. You told that the factor that make mistake, or I'm sorry, make error is question how far. My question is what is the common mistake of the question how far? Do you get it? What is the common mistake? Of how far? Common mistake that used to make by student or by foreign language learner. Okay, thank you, Didi. I mean common errors, not common mistake. Common error. I'm sorry. Thank you, Didi. Thank you. Ada lagi nggak yang mau nanya? Well, give us time to answer the question.
Okay, here I want to answer Nina question. Nina, dengar nggak sih? Nina. I think if Nina is not here, you can answer the question who the person the questioner in here. Oke, tadi kan Nina nanya contoh dari ketiga faktor yang menyebabkan seseorang sering melakukan error. Yang pertama itu carelessness. Itu Norris bilang kalau siswa sering melakukan error itu bukan karena bukan terjadi karena kesalahan dia sendiri, melainkan bisa jadi melainkan karena kesalahan dari guru yang mengajarkan dengan metode yang kurang menarik. Jadi contohnya itu misalkan seseorang guru mengajarkan bahasa kepada muridnya, namun dengan menggunakan metode yang masih tradisional, kurang menarik gitu. Kurang menarik perhatian dari muridnya. Jadi otomatis pengajaran yang disampaikan oleh gurunya itu nggak bisa langsung ditangkap sama muridnya gitu. Terus yang kedua itu first language, di mana bahasa pertama itu jadi faktor yang sangat berpengaruh kepada seseorang saat belajar bahasa asing. Jadi contohnya itu kayak kita kan bahasa pertama kita itu bukan bahasa Inggris, dan kita belajar bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita sering melakukan kesalahan karena kita belum terbiasa ngomong bahasa Inggris. Karena pun di kehidupan sehari-hari kita juga nggak terbiasa ngomong bahasa Inggris. Gitu. Jadi, terus yang ketiga, translation. Translation di sini banyak orang melakukan kesalahan itu karena menerjemahkan bahasa pertama atau idiomatic expression ke bahasa target itu menggunakan metode word by word. Jadi mungkin contohnya kayak di kelas translation kita. Kan ada banyak tuh metodenya yang dimana kita mentranslate sebuah teks yang kita nggak bisa nyamain semua teks itu ditranslate dengan metode word by word. Harus sesuai dengan misalkan teks yang banyak mengandung idiomatiknya, otomatis kita juga harus mentranslate itu dengan metode idiomatik gitu, menurut saya. Oke, David. Terima kasih. Iya, sama-sama. Well, I'm going to answer this question. The question is, kan di penjelasan tadi ada penjelasan tentang error dalam penggunaan kata tanya how far. Yang kayak mana sih kesalahan errornya yang paling sering kita temuin? Untuk contohnya, ada kalimat to describe how far
was the role in this sentence? This research was conducted in sudden rank rapid urgency with how far was the role of Tusipulung institution in connection with the leadership program and society's participation factors for rural development could increase the farm product income and society's prosperity. Considering question word how far, this is caused by the influence of the word sejauh mana in bahasa Indonesia. In this sentence, the question word how far should not be used, as his sentence should be written. This research was conducted in Sidanreng Rapang Regency with the objective to know and to describe the role of the Sipulung institution in connection with the leadership program and society's participation factors in increasing the farm product income and society's prosperity. Apa penggunaan dari how far itu tuh nggak harus digunain dalam sentence yang tadi. Kalau mau lebih simpelnya itu, the objective of this research were to describe bla 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 bla. Jadi nggak perlu ditaruh to describe how far. Jadi langsung aja the objective of this research were to describe bla 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 kayak gitu. Atau enggak yang di atas tadi, this research was conducted. Nggak menggunakan to describe how far. Halo, is it clear for you, Didi? Iya, Fiska. Berarti konteks benar salah atau salahnya penggunaan how far itu tergantung dari konteksnya ya, Fiska ya? Tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi yang konteks tadi itu kita nggak usah menggunakan how far, jadi langsung aja to describe this research gitu. Pokoknya yang menggunakan conducted tadi sama yang langsung aja yang describe bla 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 bla. Ya, siap, Fiska. Terima kasih. Oke. Sorry, Siti Amalia, for your question. The question is, what the disadvantage of error analysis? Ya, Siti. Well, Siti. Kelemahan dari apa error analisis seperti itu.
maksudnya gimana ya? Kelemahan yang kayak mana? Kelemahan dalam error analisis itu. Iya, misalkan kalau misalkan di pengajaran bahasa Inggris itu ada nggak sih kelemahannya gitu? Apa misalkan teachernya itu terlalu apa sih menggunakan aturan-aturan atau bagaimana? But I think your question so confused. Maksudnya kelemahan dalam error analisis. Dalam menganalisis error gitu. Halo. Hello, Siti, are you there? Siti. Do you hear me, Siti? I think from our group, the city's question doesn't find. So the question is confused for our group. Maksudnya kalau ada teman-teman yang mengerti maksud pertanyaannya Siti itu yang bagaimana? Kelemahan error analisis. Error analisis ini bukan kayak sebuah metode atau kayak mana, bukan, tapi error analisis ini ya itu apa sih error analisis itu ya error analisis, bukan kayak metode dalam mungkin maksudnya Siti itu proses dalam menganalisisnya kali. Kalau error analisisnya sendiri kayaknya nggak ada deh. Kan error analisis itu untuk menganalisis sesuatu yang error gitu nggak sih? Oke, mungkin pertanyaannya kelemahan dalam menganalisis error. Ya, pertanyaannya Siti Ya. tuh nanya sebenarnya error analisis itu ada kelemahannya nggak sih gitu? Bukan dalam kita pas lagi menganalisis, bukan, tapi kayak dia nanya ada kelemahan nggak sih dari error analisis ini sendiri gitu. Kalau buat saya sendiri ya, buat Siti ya, kalau dengar kayaknya nggak ada deh. Soalnya error analisis ini kayaknya bukan sebuah metode atau teknik. Ya gimana teman-teman, setuju apa enggak? Itu dari grup kami. Karena kami tidak menemukan jawaban dari pertanyaannya Siti Amelia. Kalau teman-teman ada yang nggak setuju atau ada yang tahu, boleh menambahkan atau mengurangi. Setuju sama Fiska sama kelompok kalian, soalnya kayaknya kalau misalnya pertanyaannya itu kelemahan error,
nyambung. Cuman kalau kayak kata Nina, itu juga kurang balance kan, karena kayak kata Nina tadi, error analisis itu cara kita buat menganalisis sesuatu gitu kan. Kalau misalnya dia ditanya kelemahannya, jadi itu yang ditanya apanya gitu kan. Kata si Sipa tadi kan, mungkin yang dimaksud Siti Amalia itu kelemahan error sendiri, kayaknya memang nggak ditemukan deh. Kalau menurut saya jadi setuju sama Fiska dan kelompoknya. Baik, izin menambahkan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menganalogikan, error analisis itu adalah sebuah alat yang integral, yaitu serta cara menganalisanya. Nah, di dalam sebuah sistem tersebut, tentunya kita memiliki dua sanduran, yaitu konsep. Konsep itu adalah hal-hal atau prosedur-prosedur atau standar ketika kita akan mengevaluasi hal tersebut. Nah, itu namanya konsep dari net analysis. Nah, yang namanya konsep analisis itu tentunya tidak bisa berjalan dengan sendirinya kan. Perlu ada orang-orang yang akan menggunakan konsep tersebut guna memperbaiki kualitas individu, kualitas student kita. Jadi menurut saya kelemahan tersebut itu ada pada orang yang menjalankannya, orang yang menggunakan konsep net analysis, orang yang menggunakan konsep error. Jadi ketika orang yang menggunakan konsep error analisis tersebut kurang berkompeten atau kurang paham, maka konsep yang ada di dalam error analisis itu tidak bisa tersampaikan dengan baik. Jadi intinya error analisis itu memiliki kelemahan, tapi kelemahan ini muncul jika orang yang menjalankan konsep tersebut tidak betul-betul memahami tentang apa yang dia pahami, tentang apa yang harus dia analisis, seperti itu. Berarti ya error analisisnya itu nggak ada disadvantage-nya kan, tapi balik lagi sama seseorang yang melakukan error itu, gitu ya, Dik? Iya, Nina. Well, thank you, Didi and Nanda, for your additional. So the conclusion is, jadi error analysis ini, ya kalau kita mau mengidentifikasi atau menganalisis sebuah error, kita harus tahu dulu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kayak mana kita mau menganalisisnya. Jadi yang dianalisis itu nggak tahu, yang menganalisis ya harus tahu dulu ilmunya gitu. Oke, back to moderator Siva. Well, that's all from our group. Thank you very much, guys, for your nice attention, and thank you very much for the question and the addition from Didi and Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.